Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Thumma ilayna turja'un. Berikut adalah cara memandikan jenazah yang baik dan benar menurut Islam. Tata cara berikut sebaiknya dikerjakan dengan tertib. 1. Meletakkan jenazah dengan kepala agak tinggi di tempat yang disediakan. 2. Memakai sarung tangan sebelum memandikan. 3. Ambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basah agar auratnya tidak terlihat. 4. Bersihkan gigi, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiak, celah jari, dan tangan serta rambutnya. 5. Angkat kepala jenazah sampai setengah duduk, kemudian tekan perutnya agar kotoran keluar semua. 6. Siram seluruh tubuh jenazah diikuti dengan membaca niat memandikan jenazah sampai kotoran yang keluar dari perut tidak ada yang menempel pada tubuh. 7. Bersihkan kubul atau kemaluan depan dan dubur atau kemaluan belakang jenazah dari kotoran dan pastikan tidak ada yang menempel. 8. Siram atau basuh jenazah mulai dari anggota tubuh sebelah kanan, mulai dari kepala, leher, dada, paha hingga kaki paling ujung. Kemudian balik ke bagian kiri. Siram lagi dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki. 9. Basuh jenazah dengan menuangkan air bersih ke tubuh jenazah. Bagian tubuh juga digosok perlahan dan lembut dengan menggunakan handuk yang halus. 10. Siram dengan kapur barus. 11. Jenazah diwudukan seperti orang yang berwudu sebelum sholat. Di sini tidak perlu memasukkan air ke dalam hidung dan mulut jenazah, tetapi cukup membasahi jari yang dibungkus dengan kain dan kemudian bersihkan bibir jenazah dengan menggosok gigi dan kedua lubang hidung jenazah hingga bersih. 12. Menyela jenggot dan mencuci rambut jenazah memakai air daun bidara atau sampo jika tidak ada daun bidara. 13. Basuh sekujur tubuh jenazah. 14. Keringkan tubuh jenazah dengan menggunakan handuk kering. Tata cara mengkafani jenazah. Pertama, siapkan tali pengikat kafan sebanyak 3 hingga 5 utas tali. Letakkan secara vertikal tepat di bawah kain kafan yang akan menjadi lapis pertama. 2. Bentangkan kain kafan lapis pertama yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. 3. Beri wewangian non-alkohol pada kain kafan lapis pertama. 4. Bentangkan kain kafan lapis kedua yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. 5. Beri wewangian lagi pada kafan lapis kedua. 6. Bentangkan kain kafan lapis ketiga yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. 7. Beri wewangian pada kain kafan lapis ketiga. 8. Letakkan jenazah di tengah-tengah kain kafan lapis ketiga. 9. Letakkan kapas pada anggota tubuh tertentu berupa manfad atau lubang. 10. Tutup dengan kain lapis ketiga dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. 11. Tutup dengan kain lapis kedua dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. 12. Tutup dengan kain lapis pertama dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. 13. Ikat dengan tali pengikat yang sudah disediakan di bawah kain lapisan. Tata cara menguburkan jenazah menurut Islam. 1. Memperdalam galian lubang kubur agar tidak tercium bau jenazah dan tidak dapat dimakan oleh burung atau binatang pemakan bangkai. 2. Cara menaruh jenazah di kubur ada yang ditaruh di tepi lubang sebelah kiblat, kemudian di atasnya ditaruh papan kayu atau yang semacamnya dengan posisi agak condong agar tidak langsung tertimpa tanah. Namun bisa juga dengan cara lain dengan prinsip yang sama, misalnya dengan menggali di tengah-tengah dasar lubang kubur, kemudian jenazah ditaruh di dalam lubang. Lalu di atasnya ditaruh semacam bata atau papan dari semen dalam posisi mendatar untuk penahan tanah timbunan. Cara ini dilakukan bila tanahnya gembur. Cara lain adalah dengan menaruh jenazah di dalam peti dan menanam peti itu di dalam kubur. 3. Cara memasukkan jenazah ke kubur yang terbaik adalah dengan mendahulukan memasukkan kepala jenazah dari arah kaki kubur. 4. Jenazah diletakkan miring ke kanan menghadap ke arah kiblat dengan menyandarkan tubuh sebelah kiri ke dinding kubur supaya tidak terlentang kembali. 5.
Para ulama menganjurkan supaya ditaruh tanah di bawah pipi jenazah sebelah kanan setelah dibukakan kain kafannya dari pipi itu dan ditempelkan langsung ke tanah. Simpul tali yang mengikat kain kafan supaya dilepas. 6. Waktu memasukkan jenazah ke liang kubur dan meletakkannya dianjurkan membaca doa seperti Bismillahirrahmanirrahim Rasulillah. Artinya, dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. 7. Untuk jenazah perempuan dianjurkan membentangkan kain di atas kuburnya pada waktu dimasukkan ke liang kubur. Sedangkan untuk mayat laki-laki tidak dianjurkan. 8. Orang yang turun ke lubang kubur mayit perempuan untuk mengurusnya sebaiknya orang-orang yang semalamannya tidak mensetubuhi istri mereka. 9. Setelah jenazah sudah diletakkan di liang kubur, dianjurkan untuk mencurahinya dengan tanah 3 kali dengan tangannya dari arah kepala mayit lalu ditimbuni tanah. 10. Berdoa setelah selesai menguburkan jenazah. Ada protokol khusus untuk pengurusan atau untuk mengurus jenazah pasien positif COVID-19. Berikut saya hadirkan bagaimana step, alur, atau tata cara pengurusan jenazah yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini adalah protokol pengurusan jenazah pasien yang dinyatakan positif COVID-19 atau corona. Saya akan coba yang pertama bagaimana pengurusan jenazah pasien COVID-19. Jadi memang pemakaman pengurusan jenazah ini berbeda dengan pemakaman atau pengurusan jenazah biasanya. Kali ini memang pengurusan jenazah atau pemakaman ini memang dilakukan atau berada di bawah komando dari pihak rumah sakit yang memang sudah ditetapkan rumah sakit ya, rumah sakit rujukan yang memang sudah ditetapkan atau ditunjuk oleh pemerintah. Begitu juga dengan petugas kesehatannya. Jadi petugas kesehatannya itu memang berada di bawah Kementerian Kesehatan. Nah, petugas kesehatan yang mengurus pemakaman atau mengurus jenazah memang harus dibekali atau harus menggunakan APD seperti ini. Jadi kalau misalnya Anda melihat mungkin ada beberapa video atau juga foto yang beredar viral di media sosial, ada beberapa petugas menggunakan APD yang mengantarkan jenazah atau mengurus pemakaman jenazah. Memang protokolnya diharuskan seperti itu, jadi menggunakan APD. Nah, jenazah juga ditutup dengan menggunakan kain kafan atau bahan plastik ya. Ada bahan plastik yang tidak dapat tembus air. Nah, jenazah kalau memang tidak bisa menggunakan plastik gitu ya, juga bisa ditutup atau dilapisi dengan bahan kayu atau bahan yang sifatnya tidak tercemar. Nah, jenazah yang sudah dalam keadaan terbungkus pastinya tidak boleh dibuka sama sekali. Plastiknya, kantong plastiknya, begitu juga kayunya hanya dalam keadaan mendesak. Jadi boleh dibuka, catatannya hanya jika memang diperlukan otopsi ya, dan hanya ini lagi-lagi dilakukan, hanya yang boleh melakukannya adalah petugas kesehatan yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan. Berikutnya, jenazah juga disemayamkan tidak lebih dari 4 jam setelah pasien yang positif COVID-19 ini dinyatakan meninggal dunia. Kemudian kita ke slide berikutnya. Ini dia ya, pelaksanaan atau bagaimana sih pelaksanaan sholat jenazah pasien COVID-19 untuk mereka yang beragamanya Muslim. Jadi untuk mereka yang beragamanya Muslim, pelaksanaan sholat jenazah ini, sholat jenazah dilakukan di rumah sakit rujukan. Nah, sholat bisa dilakukan di masjid, bisa juga, jadi bukannya sama sekali tidak digelar sholat jenazah, boleh sholat jenazah tapi dilakukan di masjid yang memang sudah sebelumnya dilakukan proses pemeriksaan sanitasi secara menyeluruh dan melakukan disinfektasi setelah sholat jenazah. Jadi sholat harus dilakukan sama dengan prosesi penguburan sesegera mungkin, sama tidak lebih dari 4 jam setelah pasien COVID-19 ini dinyatakan meninggal dunia, dan sholat bisa dilaksanakan sekalipun oleh 1 orang saja. Jadi tetap boleh dilangsungkan
sholat jenazah. Lalu bagaimana dengan penguburan jenazah pasien COVID-19? Nah, lokasi penguburan ini harus berjarak setidaknya minimal ini 50 meter dari sumber air tanah yang digunakan untuk minum, dan jaraknya setidaknya 500 meter dari lokasi permukiman atau tempat tinggal orang yang berada di sekitar tempat pemakaman tersebut. Jenazah pun harus dikuburkan pada kedalaman, jadi kedalamannya pun juga ada standarnya, yaitu minimal 1,5 meter dan ditutup tanah. Jadi ini dia, ditutup dengan tanah setinggi 1 meter ya. Setelah semua prosedur ini dilaksanakan, pihak keluarga bisa ikut dalam prosesi penguburan, pemakaman. Tapi hanya catatannya mengikuti semua prosedur atau protokol penguburan, pelaksanaan sholat jenazah pasien COVID-19 yang tadi sebelumnya sudah saya jelaskan. Oke, itu tadi saya jelaskan sedikit rincian bagi Anda karena banyak berita-berita atau informasi mungkin yang simpang siur beredar di media sosial bagaimana terkait dengan penguburan dan juga pelaksanaan sholat bagi pasien COVID-19 yang meninggal dunia.